Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saya rindu setiap kita umat Tuhan dimanapun kita berada tetap terus berjalan dalam kebenaran. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan. Karena itu biarlah hidup kita tetap terus berjalan dalam terang Tuhan yang ajaib. Firman Tuhan katakan, Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu sebabnya kita perlu firman Tuhan untuk kita tetap terus berjalan dalam terang Tuhan. Tapi saya mengerti juga kita masih tinggal di dunia. Karena itu kitalah yang memutuskan untuk tetap terus memilih jalan-jalan Tuhan. Sekalipun di hadapan kita ditawarkan 1001 cara untuk jauh dari Tuhan, untuk meninggalkan Tuhan. Tapi kita mau memutuskan Tuhan akan selalu kita ikuti karena Tuhan sudah terlalu baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kuasa yang menyertai kami, menolong dan menopang kehidupan kami. Sehingga hari-hari yang kami jalani adalah hari-hari yang penuh dengan keberhasilan dan keberuntungan. Betul badai masih harus kami hadapi. Betul tantangan masih harus kami jalani. Betul doa-doa masih ada yang belum kami lihat terjadi. Tapi kami percaya ada Tuhan yang meneguhkan hati dan hidup kami. Ada Tuhan yang memampukan kami untuk berjalan dengan kuat kuasa-Mu. Karena itu kami perlu firman-Mu untuk tetap terus berjalan dalam kebenaran. Kami perlu firman-Mu untuk terus membersihkan hati nurani kami, sehingga akhirnya hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan buat setiap kita di dalam Mazmur yang ke-34. Mazmur 34 ayat yang ke-8. Mazmur 34 ayat ke-8. Alkitab bilang begini saudara, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi kita orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, kita orang-orang hidup yang mengasihi Tuhan, ada malaikat Tuhan yang berkemah. Sama-sama bilang sama saya, ada malaikat Tuhan berkemah di sekeliling saya. Amin. Lalu apa dikatakan selanjutnya? Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan, lalu meluputkan mereka. Hampir-hampir tapi Tuhan luputkan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Sama sudah dikasih dalam Tuhan. Dalam Mazmur 50 ayat 15 juga bilang begini firman Tuhan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita yang disertai Tuhan, bukan berarti kita gak bisa mendapatkan ancaman. Kita bisa aja mendapatkan ancaman. Kita bisa saja dirancangkan yang jahat di belakang kita yang tidak kita ketahui. Kita bisa saja diperlakukan semena-mena oleh orang-orang yang jahat. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini. Selama kita hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan meluputkan kita. Ini yang terjadi dalam kehidupan Daud, saudara dikasih dalam Tuhan. Saul kurang rencana apa sampai akhirnya dia mau buat segala sesuatu supaya Daud mati, saudara. Mulai dari lempar tombak pada saat memuji menyembah Tuhan gitu kan, sampai akhirnya dia atur strategi untuk Daud masuk dalam peperangan di barisan terdepan agar dibunuh oleh orang-orang bangsa-bangsa yang berperang dengan mereka. Saul punya strategi untuk menghabisi hidup Daud. Tapi Daud adalah orang yang takut akan Tuhan. Tapi Daud adalah orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, sehingga tergenapi apa yang firman Tuhan katakan bagi dia. Maka aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku, kata Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan kaget ketika kita dalam kesetiaan kita mengiring Tuhan, tapi ada hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan bisa menimpa hidup kita. Kita udah lakukan yang terbaik, tapi ada aja orang yang gak senang dengan kita. Kita udah lakukan yang terbaik, tapi ada aja orang yang rencangkan yang jahat dalam kehidupan kita. It's okay.
kita nggak usah balas yang jahat dengan yang jahat. Yang kita tahu, apapun yang manusia rencangkan dalam hidup kita, apapun kejahatan yang dia buat dalam kehidupan kita, maka Tuhanlah yang meluputkan kita. Sebab bukan kita yang berperang, melainkan Tuhan yang berperang menggantikan kita. Haleluya. Makanya pemazmur juga katakan dalam Mazmur 121, Mazmur 121 ayat 7 dan ayat yang ke-8, sudah dikasih dalam Tuhan. Mazmur 121 ayat 7 dan ayat 8, firman Tuhan bilang begini, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga apa? Nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini yang menjadi kebanggaan kita. Makanya selalu saya bilang, hidup jujur aja, hidup tulus aja, hidup takut akan Tuhan aja, saudara. Untuk urusan pembelaan itu bukan ada di tangan kita. Pembelaan kita datangnya dari Tuhan. Amin. Penyertaan Tuhan itulah yang membuat kita aman. Penyertaan Tuhan itulah yang meluputkan kita dari jerat penangkap burung, dari siasat-siasat orang jahat yang berusaha menghancurkan hidup kita. Dan Tuhan pakai segala sesuatunya untuk mengangkat kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Haleluya. Saya pelajari, karena kita adalah orang-orang yang dijaga, diluputkan oleh Tuhan. Maka yang pertama yang perlu kita ingat, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Tuhan tahu segala siasat hati orang-orang jahat yang berusaha menyiasati yang jahat dalam kehidupan kita. Tuhan tahu. Tapi kalau sampai ada sesuatu yang terjadi, berarti itu Tuhan izinkan. Dan kalau itu Tuhan izinkan, berarti Tuhan hendak mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Lihat Yusuf. Tuhan izinkan Yusuf dimusuhi saudara-saudaranya. Tuhan izinkan Yusuf dijual sebagai budak di Mesir. Tuhan izinkan Yusuf mengalami fitnahan. Tujuannya satu, supaya melalui setiap rancangan jahat manusia, Tuhan mempromosikan hidup Yusuf. Saudara dikasih dalam Tuhan, yang perlu kita ketahui hari-hari ini adalah Dia Allah yang menjamin keselamatan kita. Dia Allah yang meluputkan kita dari setiap niatan rancangan orang jahat. Jangan takut, maju. Kenapa? Karena kita tidak pernah berjuang sendiri. Amin. Nah, yang kedua saya pelajari, karena kita adalah orang-orang dijaga oleh Tuhan, diluputkan oleh Tuhan, maka jangan takut, jangan khawatir menghadapi apapun dan siapapun. Amin. 1.000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan melihatnya, karena Tuhan yang menjadi pembela dalam kehidupan saudara dan saya. Bagian kita adalah tetap terus setia sama Tuhan. Bagian kita tetap terus ikut Tuhan. Bagian kita tetap terus harus memiliki kerendahan hati. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Jangan iri hati, jangan sakit hati. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Urusan membalas, urusan membela, urusan pertolongan, itu datangnya dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, perlindungan saya adalah milik Tuhan. Amin. Yang melindungi kita, yang meluputkan kita, yang menjagai kita, Tuhan sendiri. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan lagi takut gentar menghadapi apapun. Selama engkau berjalan dalam kebenaran, hadapi. Selama engkau hidup takut akan Tuhan, maju. Karena peperangan ini bukan peperangan kita. Peperangan ini peperangan Tuhan. Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari-hari ini mengalami ketidakadilan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari-hari ini mengalami fitnahan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami keraguan-raguan. Hamba ucapkan berkat biar pembelaan kuasa Allah dinyatakan dalam hidup mereka. Izinkan mereka, umat-Mu, melihat kedaulatan-Mu dalam hidup mereka, yang menjadi pembela, yang menjadi penolong, yang meluputkan mereka dari segala yang jahat. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Hamba juga mengucapkan berkat buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Izinkan mereka melihat kuasa Allah nyatakan. Sehingga tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi atas setiap hidup umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin.